Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat teks berpikir komputasional tentang mata pelajaran. Kebetulan di sini kami mendapatkan mata pelajaran IPS. Lebih tepatnya, kami mengambil sejarah, yaitu sejarah mengenai G30 SPKI. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Humaidah Minta Balkis dari absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayla Ajari El-Ghifari dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisha Wetrana. Saya berasal dari kelas 10-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via dari absen 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Prastika. Saya dari kelas 10-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadilian Nazifah Syahfa, nomor absen 47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Prutul Aini, absen 42. Baik, mungkin segitu saja perkenalan diri dari kami. Di sini saya bertugas sebagai ketua kelompok, sebagai moderator sekaligus yang mengetik. Selanjutnya, kami akan memulai presentasi pada kali ini yang akan diawali oleh dekomposisi yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Aurel dan juga Ayla. Di sini saya akan menjelaskan dekomposisi. Sebelumnya, dekomposisi adalah teknik memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Saya akan menjelaskan G30S atau Gerakan 30 September. Gerakan 30 September adalah gerakan yang melancarkan upaya kudeta pada malam 1 Oktober 1965. Anggotanya terdiri dari pejabat tinggi PKI dan simpatisannya dari kalangan militer. Tujuan utamanya adalah untuk menggugurkan pemerintah yang sah pada saat itu. Di sini saya akan jelaskan kronologi. Kronologi pada malam 30 September 1945 adalah menangkap dan membunuh 6 jenderal TNI dalam upaya kudeta dan dibuang ke sumur maut atau kita kenal sebagai lubang buaya. Di pagi hari tanggal 10 Oktober 1965 lewat radio Republik Indonesia, Letkol Untung Syamsuri umumkan bahwa G30S sudah menguasai tempat penting dan melindungi Presiden Soekarno dan juga dilangsungkan diumumannya Dewan Revolusi. Upaya kudeta gagal di daerah Jakarta dan di Jawa Tengah. Dan selanjutnya saya akan menyebutkan 7 pahlawan revolusi yang telah gugur. Yang pertama, Jenderal Ahmad Yani, yang kedua R. Suprapto, yang ketiga MT Haryono, yang keempat S. Parman, yang kelima D.I. Panjaitan, yang keenam Suprapto Siswo Miharjo, yang ketujuh dan yang terakhir adalah Pierre A. Tendean. Saya ingin menjelaskan dekomposisi yaitu tokoh utama G30S. DNID. Ketua PKI dianggap sebagai otak utamanya. Kedua yaitu Letkol Untung Syamsuri. Komandan Cakrabirawa yang jadi pemimpin lapangan buat nyulik para jenderal. Syam Kamurizaman, orang kepercayaan Aidit yang bertugas sebagai perencanaan strategi. Terakhir yaitu Maijen Soeharto, pimpinan Kontras yang langsung bergerak buat menumpas atau menghentikan gerakan ini. Dampaknya yaitu pihak militer dan masyarakat langsung menuduh PKI sebagai dalang utamanya. Pembersihan massal. Terjadinya penangkapan dan pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang PKI atau yang cuman sekedar dituduh jadi simpatisannya. Terakhir, penggantian kekuasaan. Peristiwa ini jadi titik balik jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno dan mulainya era Presiden Soeharto atau Orde Baru. Kesimpulannya yaitu G30 adalah
percobaan kudeta yang terjadi pada malam 30 September 1965. Kelompok yang melakukan aksi ini alasannya utamanya adalah untuk melindungi Presiden Soekarno dari isu kudeta Dewan Jenderal. Sekian, terima kasih. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang pengenalan pola terlebih dahulu ya. Jadi pengenalan pola itu sendiri adalah kejadian yang terjadi secara berulang dan sesuai dengan aturan tertentu. Oke. Dan pengenalan pola di G3SPKI itu dimulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi, latar belakang G30 SPKI itu apa sih? Dan yang kedua ada peristiwa. Peristiwa G30 SPKI itu dimulai sejak kapan dan di mana? Oke. Yang ketiga ada pasca tragedi. Pasca tragedi itu adalah kejadian sesudah G30 SPKI itu ada apa aja, dan yang terakhir ada peringatan. Peringatan itu adalah hari peringatan sesudah G30 SPKI itu ada apa, dan oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Saya ingin mempresentasikan tugas KKA berpikir komputasional. Saya dari kelompok 6 diberi tugas untuk mengabstraksi mengenai peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, dipimpin oleh Letkol Untung dari Cakrabirawa yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia. Penculikan dan pembunuhan 7 perwira tinggi TNI AD yang jasadnya dimasukkan ke sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Gerakan ini berhasil ditumpas cepat oleh TNI menjadi pemicu runtuhnya Orde Lama, lahirnya Super Semar, serta pembubaran dan pelarangan total PKI. Sekian dari saya. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas algoritma sejarah G30 SPKI ke dalam bentuk flowchart. Sebelum masuk ke alur, perlu diingat bahwa algoritma adalah serangkaian langkah atau prosedur logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Oke, mari kita bedah alurnya, mulai dari simbol yang pertama ya. Yang pertama, simbol oval atau terminator, start. Ini adalah titik awal mula dari seluruh algoritma diagram alur kita hari ini. Kedua, simbol jajaran genjang, input. Di sini kita memasuki aktor kunci utama, yaitu DNID sebagai tokoh utama, Letkol Untung Syamsuri sebagai penggerakkan penculikan, Jam Kamaruzaman sebagai perencanaan, dan Maijen Soeharto sebagai penumpas. Yang ketiga, simbol persegi panjang atau proses. Ini adalah tahap kronologi yang berjalan secara sistematis. Fase pertama, aksi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal TNI Angkatan Darat, di mana jenazah para korban dibuang ke sumur Lubang Buaya. Total ada 7 pahlawan revolusi yang gugur. Di sini saya akan melanjutkan algoritma dari video sebelumnya. Pagi 1 Oktober 1965, lewat MPRI, Letkol Untung mengumumkan G30S menempati tempat penting dan membentuk Dewan Revolusi. Selanjutnya, kudeta tidak berhasil. Upaya kudeta tidak berhasil di Jakarta, dan pergerakan di Jawa dihambat. Maijen Soeharto bertindak sebagai penumpasan. Selanjutnya, output. Tentara dan masyarakat menuduh PKI sebagai dalam pembersihan massal dan penahanan anggota simpati PKI. Titik balik jatuhnya Soekarno dan bangkitnya Soeharto. Selanjutnya ending. Sekian presentasi dari saya. Oke, mungkin cukup presentasi dari kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah kami presentasikan. Kesimpulannya yaitu G30S merupakan salah satu titik balik terpenting dalam sejarah Indonesia modern. Gerakan yang berlangsung pada 1 Oktober 1965 gagal mencapai tujuannya dan menyebabkan terbunuhnya sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat.
Peristiwa tersebut juga diikuti oleh kekerasan dan pembersihan anti komunis dalam skala besar, mulai dari melemahnya kekuasaan Soekarno, naiknya Soeharto, pelarangan PKI, dan terbentuknya masa Orde Baru. Dan sampai sekarang, penyebab, dalang, dan rangkaian hubungan antara aktor dalam G30S masih menjadi objek penelitian dan perdebatan dalam sejarah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.